Salam Bapak Ibu, selamat sore. Ya, saya sampaikan pada Pak Suwitnyo sebagai tempat di mana pada saat ini ya bertepatan untuk kebaktian keluarga yang biasanya kita mulai jam 4. Kemudian berikutnya yaitu saya juga sampaikan pada Bapak Ibu sekalian dan adik-adik dan terkhusus Bu Fikar yang saat ini akan melayani di kebaktian di rumahnya Pak Suwitnyo. Kemudian berikutnya, sebelum acara ini dimulai, kita akan menyanyikan ya nanti satu lagu dulu. Lagunya apa yang kita nyanyikan? Maukah kau jadi ya? Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, melayani lebih sungguh. Mugi-mugi nambahi bingang batas kawula kekalih panjenengan mugi ini merong loro nggih. Panjenengan kawula nyuwun dumateng Bapak Ibu Dewan Sedaya sedaya mugi-mugi sasampunipun wonten rawuh wonten mriki kondur selalu sehat dan aman, tidak ada apa-apa sampai di rumah kembali. Amin. Begitu pula kami nanti yang ditinggalkan ini kebetulan saya ditunggu adik saya dan anak saya sehingga bukan agak merasa senang ada temannya yang ikut beribadah di sini. Kami dari warga di sini sebagai kepala keluarga hanya meminta kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk mendoakan kami semoga kami yang sudah tua ini diberi kesehatan terutama panjang umur untuk menunggui anak cucu. Begitu pula bagi Bapak Ibu sekalian. Ini yang penting. Jadi kami juga memohon yang kedua, bila mana di dalam kami, di dalam juga kurang mengenakan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang penting kita bisa bertemu di dalam mengikuti ibadah keluarga yang kebetulan kami sore hari ini dilayani oleh Ibu Fikar.
Oleh karena itu, sekali lagi mohon doa restu biar kami kuat, sehat. Demikianlah yang utama yang kami sampaikan, mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Kami kira demikian. Terima kasih untuk kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara dia pelihara, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku, selai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Pak Ustadz, Pak Ustadz. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekarang ini
Ibadah keluarga hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyertai kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 420. Tuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur keresahan. Ku suka menuturkan, ku suka merasurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita nyanyikan bagian yang kedua. Tuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kami aturkan kepadamu Tuhan, sungguh kasih-Mu yang luar biasa, yang boleh Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Engkau tetap memberikan kami kekuatan, Engkau tetap memberikan kami kesehatan, tetap memberikan berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga mengaku dosa atas apa yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami, yang menyakiti hati sesama kami, menyakiti hati Engkau Tuhan. Melalui perkataan kami, melalui tindakan kami, melalui pikiran kami yang telah menyakiti hati sesama kami ataupun menyakiti hati Engkau Tuhan. Mohon ampun Tuhan untuk segala dosa yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada sore hari ini kami akan bersama-sama bersekutu bersama di tempat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan saat ini kami juga akan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan bisa kami lakukan untuk terus mewartakan kabar sukacita-Mu di tengah kehidupan kami. Hadirlah Tuhan bersama dengan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Buka hati dan telinga kami untuk kami bisa menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dari awal ibadah hingga akhir ibadah kami pada sore hari ini, kami serahkan semuanya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat 24 sampai ayat ke-35. Saya ulangi, Mazmur 104, ayat 24 sampai ayat ke-35. Kita akan membacanya secara bergantian. Ayat yang ganjil saya membacakannya, ayat yang genap Bapak Ibu Saudara yang membacakannya. Saya ulangi, Mazmur 104 ayat 24 sampai ayat 35.
Ayat ganjil saya yang membacakannya, ayat genap Bapak Ibu Saudara yang membacakannya. Sudah ketemu nggih Bapak Ibu? Nggih. Ayat ke-24, monggo. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya ku jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada lokasi Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara pernah menyanyi nggih? Ya. Sering menyanyi apa? Apa aja? Pop, rock, jazz, dangdut, rohani. Tapi yang paling banyak adalah Goblok. Cok itu goblok. Ya. Nyanyi Nyanyi koplo, nyanyi dangdut berarti ya. Wonten malih yang di luar barangkali Bapak Ibu. Keroncong Keroncong, bagus. Ya. Musik apa? Iya betul. Ya. Habib Hendro, Habib. Ya. banyak yang bisa kita nyanyikan di dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita menyanyi, apakah kita memilih lagu berdasarkan dengan suasana yang terjadi di dalam kehidupan kita? Biasanya ada yang tidak. Bagaimana yang biasanya Ibu? Boleh diberikan contohnya? Satu saja. Situasional. Bagaimana Ibu? Misalnya dalam keadaan sedih barangkali atau senang, bisa informasi loh nih. Ada yang lain atau yang tidak melihat situasinya tapi asal menyanyi. Bagaimana? Begitu mendengar musik langsung ikut aja. Oh, langsung ikut walaupun apapun itu, yang penting bisa. Ya, betul. Berarti kadang melihat situasi, kadang ada yang tidak melihat. Tergantung. Itu bro. I fall in love. Kalau saya ini lagunya selalu always. Always bagaimana? Selalu always itu. I will always love you. Menyentuh. Terus apa? Ya itu. Biasanya panjang kok cuma nggak percaya Pak Pur. Biasanya Pak Pur itu kalau menjelaskan kan panjang. Takut sama saya itu jelas. Ya. Jangan terlalu semua nggih, Pak. Iya. Santai saja. Ya, Bapak Ibu yang di luar barangkali ada? Pas. Sama saja? Hujan. Oh, hujan. Hujan? Bisa menyanyi dan langsung. hujan. Kalau Pak Gatot langsung situasional. Untuk lihat situasi. Melihat situasi. Ya, itu dari orang tua. Bagaimana anak muda? Wahai kau anak muda, mana suara Anda? Ya, Mas Rio, Mbak Woro, Mas Kevin, barangkali monggo. Mas Rio kok. Yang paling muda Mas Rio lah. Yuwara lah. Kan sudah tua, sudah nikah. Ya, bagaimana? Masa dimakan ibu Parmi. Biasanya anak muda emosional. Lagunya galau, kalau lagi suasana hati galau. Contohnya. Nggak dikabari. Itu contoh mencurigaku. Wah, buanter. Contohnya lagu apa? Lagunya apa ya? Saya kurang suka menikmati lagu ya. Menikmati apa sukanya? Sukanya menikmati apa kalau nggak laku? Oh, itu lagunya Dita, Kesepian. Wah. Hasilnya lagu itu Nano Separuh Jiwaku juga. Iya, iya. Sudah Mas, sudah diceritakan semuanya. Stop. Ya. Katanya suruh cerita. Iya. Baiklah. Ojo baper tuh. Ya, untuk Mas Rio itu. Mau
Ye. Sama sesuai. Sesuai. Oh, walaupun sudah punya suami ya? Iya. Oke. Saya tidak akan Bentar, membuka. saya lempar Mbak Reda sendiri bagaimana? Iya. Loh, kok malah Iya, timbal balik ini. setuju kok. Oh, begitu. timbal balik. Baiklah, Jadi baiklah. biar kita ada. Oh iya. Minta maaf. Oke. Pertanyaannya kembali kepada saya karena saya yang membuat. Baiklah. Kalau saya apa saja bisa. Saya random. Coba apa? Coba nyanyi. Oh, saya sukanya K-pop. Bagaimana? Bumbaya. Bagaimana? Kan tidak mungkin juga. Saya mau tampilkan di sini. Ya. Kalau ketika orang mendengar koplo ya saya ikut menyanyi. Ketika sedih saya ikut sedih, yo meratapi nasib. Ya, sabun nggih. Nggih, Mbak Novi, aman. Mbak Novi di belakang jangan merenung loh ya. Bagaimana Mbak Novi, suka menyanyi? Suka. Iya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Ketika menyanyi itu merupakan cara kita untuk bersaksi. Binatang-binatang yang kecil dan besar, Tuhan yang memelihara seluruh ciptaannya dengan memberi mereka makanan tepat pada waktunya. Karena Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati ciptaannya. Dan Tuhan yang memperbaharui bumi dan ciptaannya. Oleh karena itulah sang pemazmur tiada hentinya bersuka cita atas karya tangan Tuhan ini. Pemazmur selalu bermazmur dan menyanyi bagi Tuhan sebab telah nyata kasih-Nya dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup pemazmur. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini kita diberikan kesempatan untuk hidup dan waktu untuk berkarya. Bapak, Ibu, kita saat ini memasuki bulan kesaksian dan pelayanan, okay? Bapak Ibu, kita diajak untuk bersaksi dan melayani Tuhan melalui beragam cara, beragam media, dan beragam usia. Contohnya, kita bisa bersaksi dengan menyanyi. Makanya saya tadi tanya menyanyi. Ya walaupun nyanyi di kamar mandi itu kan juga menyanyi, walaupun yang dengar kita sendiri. Ya walaupun meleok-meleok, tapi itu merupakan kesenangan. Bapak Ibu, ketika kita juga bersekutu, kita juga menyanyi, itu cara kita untuk bersaksi. Ataupun ketika kita mendengarkan lagu di rumah dengan volume, barangkali Bapak Ibu pernah ya mendengarkan sebuah lagu dengan sound, ya sebutan apa ya, yang besar itu ya, sound system. Itu juga cara kita untuk bersaksi secara tidak langsung, walaupun nampaknya itu adalah hal yang sederhana. Memang kita semua tidak memiliki talenta hanya untuk menyanyi. Bapak Ibu pasti memiliki talenta yang lain. Contohnya menggambar. Ya. Barangkali ada yang suka menggambar. Mas Rio. Oh, Mas Rio. Iya. Menggambar situasi, iya. Ya. Atau punya talenta yang lain. Apa? Misalnya Bapak Ibu memiliki talenta untuk masak. Itu juga. Itu talenta. Talenta memasak, barangkali kalau nanti ada yang kelaparan saya. Tok 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 Bu, minta makan. Contoh. Ya. Sakit kok kula. Ya, atau barangkali yang lain selain bernyanyi, memasak, menggambar ataupun yang lain. Khotbah.
Khotbah, ya. Bapak Adi Purwanto pasti. Selalu always. Selalu siap gitu Bapak. Ya. Kita pasti memiliki talenta. Talenta yang kita kembangkan, talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Dengan talenta itu, kita patut untuk mengembangkannya, untuk terus berkarya, untuk terus menyatakan saksi, atau kan menjadikan kita saksi, bersaksi dan melayani Tuhan melalui talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita saat ini, contohnya saja saat ini kita memiliki talenta menyanyi, maka mari kita lakukan talenta itu dengan bersaksi dan melayani Tuhan. Ketika kita bisa melayani hari Minggu menjadi soul leader ataupun yang lain di dalam gereja ataupun bersekutu bersama, itu adalah bukti bahwa kita bersaksi dan melayani Tuhan dimanapun. Memang menjadi saksi Tuhan tidaklah mudah. Setuju Bapak Ibu? Pasti ada godaan, pasti ada cobaan, pasti ada kadang merasa sesuatu ya wes ataupun yang lainnya, bukan urusan saya barangkali, ataupun yang lainnya. Tapi kita harus kembali mengingat bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Kita hidup untuk terus menjadi saksi dan untuk terus melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Di situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan telah menyertai, telah memberkati dalam kehidupan kita hingga saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan demikian mari kita pergunakan talenta kita. Talenta menyanyi, memasak, atau menggambar, ataupun yang lain, untuk terus menjadi saksi dan terus melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Teruslah bersaksi dan teruslah melayani Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh Kau berikan kepada kami. Tuhan, inilah kami umat-Mu, milik kepunyaan-Mu Tuhan. Jadikan kami untuk terus menjadi saksi-Mu, untuk terus melayani-Mu Tuhan, dan bersaksi kepada sesama kami. Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kami bergereja, dan dimanapun kami berada. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kepunyaanku, aku warisnya, ku ditabur ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa yang Kau tetap memberikannya kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu melalui pada kami pada sore hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau tetap menyertai kami dan melindungi kami dan memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan, untuk sama-sama bersekutu bersama di tempat ini. Tuhan, saat ini kami akan berdoa syafaat. Kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini bisa menjadikan pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan.
Kami juga menyerahkan bagi yang mengelola persembahan, kiranya Engkau tetap memberikan kasih Roh Kudus-Mu Tuhan, bersama-sama dengan mereka. Tuhan, kami juga saat ini untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Kiranya bangsa dan negara ini makin maju dan makin takut akan Engkau Tuhan. Kau tetap memberikan kebijaksanaan, Kau tetap memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan negara kami, untuk menjadi bangsa dan negara yang maju dan terus dalam penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan kami, terutama pelayanan yang berada di Gereja Kristen Jawi Wetan Pepantan Warujayan Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu, mulai di Penatua Diaken, melalui pamong, melalui warga jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau akan tetap dan terus bersama-sama dengan kami, melayani-Mu dengan sepenuh hati kami Tuhan, melayani-Mu dengan sukacita, melayani-Mu dengan kabar yang sukacita yang boleh kami bagikan kepada sesama kami di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Akan memulihkan kembali anak kita. Kami juga percaya bahwa Engkaulah yang mampu menyembuhkan penyakitnya Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk Mas Riko yang saat ini sedang masa pemulihan dari sakit. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Pulihkan kembali Tuhan seperti sedia kala. Jauhkan penyakit yang dideritanya. Biarkan kiranya mereka bisa kembali bersama-sama dengan kami untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan rasa kerinduan hati mereka untuk terus bersama-sama dengan kami. Kami yakin mereka akan bersama dengan kami di tempat ini untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu, merasakan sumber kebahagiaan, merasakan sumber berkat yang hanya daripada Engkau. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang bersekolah, yang saat ini sedang atau yang akan melakukan ujian. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Kau memberikan kepandaian, Kau memberikan kepintaran. Kiranya Engkau tetap memberikan yang terbaik dalam mereka mengisi soal ujian yang akan dihadapinya. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau membukakan atau menemukan lapangan pekerjaan yang terbaik dan yang diinginkan oleh saudara-saudara kami Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Dan saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pasangan hidup. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Kiranya saudara-saudara kami yang mencari pasangan hidup, kiranya Kau mempertemukan jodoh yang terbaik, yang bisa membangun sebuah rumah tangga yang makin takut akan Engkau Tuhan, dan menjadi keluarga yang bahagia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Suwiknya di tempat ini. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau tetap memberikan kesehatan di usahanya yang menua Tuhan. Kiranya juga Kau tetap memberikan kebahagiaan, tetap memberikan berkat yang melimpah untuk keluarga Bapak Suwiknya di tempat ini. Saat ini ibu yang sedang tidak enak badan, kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Pulihkan kembali Tuhan, karena Engkau-lah dokter yang mampu menyembuhkan penyakit yang diderita oleh ibu kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pribadi lepas pribadi yang kami menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kami. Kami yakin Kau akan tetap dan terus bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin setiap jalan hidup kami. Kau-lah Tuhan yang memimpin setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Kau memberkati perjalanan kami menuju rumah kami masing-masing dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun, dan bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami. Dan kami juga akan melakukan aktivitas kami. Kau sertai dan Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang jauh daripada kurang sempurna, yang kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu, dengan yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di jalan kuliah tetap doaku inilah bertempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teduh. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Roh Kudus memberkati, melindungi, dan menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Bu Fikra telah membawakan firman pada saat ini, sehingga firman ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami masing-masing. Kemudian untuk waktu berikutnya saya kembalikan ke Bu Ketua, mungkin ada pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan. Ada doa berkat Ibu tadi nyuwun doa berkat Pak Philip. Monggo Bapak Philip langsung mengaji. Oh, jangan begitu. Monggo Bapak Ibu, kita berdoa dulu. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini Tuhan telah mendampingi kami, menuntun kami pada kebaktian sore hari ini, sehingga kebaktian ini dapat terlaksana dengan baik dari awal hingga selesainya. Dan sebentar lagi kami akan menikmati berkat yang Tuhan berikan pada saat ini, sehingga berkat ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya, dan doa ini kami ataskan di dalam nama Tuhan Yesus sebagai gembala kami yang baik. Amin. Dijadwalkan yang sudah dimintakan, saya dimintai untuk kesaksiannya. Sebenarnya saya bingung nih, dari kemarin-kemarin itu udah mikir kesaksian apa lagi saya. Soalnya waktu itu sudah saya terabas ya, waktu saya melayani di Mbah Parmi itu. Saya udah melayani, sudah ada kesaksian, sekarang ditambah kesaksian lagi. Saya bingung apa yang mau disaksikan ini. Oh iya. Sebenarnya ini ada sedikit cerita hubungannya dengan waktu itu. Waktu saya kuliah di Kediri itu, di UNP, kan tahun 2016 awal, kebetulan keluarga saya ada musibah. Terus akhirnya saya cuti, mengambil jeda kuliah, dan mencari pekerjaan. Saya tanya-tanya lowongan pekerjaan kemana-mana. Dan waktu itu saya belum masuk ke gereja. Kebetulan belum masuk gereja GKJW. Saya masih bimbang. Ceritanya masih bimbang gitu. Masih mempercaya atau tidak gitu. Terus saya daftar bekerja di rumah sakit Wilujeng di daerah Bogor sana kayak gitu. Saya melamar sebagai front office, kantor depan. Dengan ijazah saya SMK, tetapi saya mengambil bukti belajar saya kuliah itu sebagai salah satu persyaratan untuk daftar.
saat itu puji Tuhannya saya sedang sakit. Saya syukuri saja itu. Saya punya penyakit mental issue. Mental health saya tidak baik-baik saja. Saya harus kontrol ke rumah sakit terus. Dan saat itu ada tes psikolog. Saya ada gangguan psikolog, ada tes psikolog. Saya takut gitu. Nanti kalau nggak lolos gimana ini? Saya takut, soalnya saya kan berpikiran kalau tes psikolog orang saya aja terganggu mentalnya, terus bagaimana? Tapi saat saya tes, saya lihat lawan-lawan saya, yang cakep, putih, tinggi, semua ada. Saya kan pendek waktu itu, pendek. Sekarang masih pendek ya, masih pendek. Udah minder duluan. Aduh, lolos nggak ini? Terus saat saya berdoa, mau tes, saya berdoa. Baru pertama kali itu saya berdoa atas nama Tuhan Yesus. Saya berdoa, Tuhan Yesus, saya mohon pertolongan Engkau sekali ini saja. Sekali ini saja saya minta tolong untuk diloloskan tesnya ini. Karena saya takut gitu loh, takut gak lolos. Saingan saya banyak, saya punya mental issue. Terus akhirnya saat saya tes, saya selesai, saya pulang, saya udah gak mikir, alah mungkin gak lolos karena saingan saya banyak. Kok puji Tuhannya, Tuhan menjawab doa saya. Saya diberi kesempatan untuk melanjutkan tes selanjutnya. Di tes selanjutnya itu tes sama HRD. Namanya Pak Kris, saya ingat, beliau dosennya UB. Terus ditanya-tanya kenapa, ada apa. Terus saya ditanya, agamamu apa mas? Saya bingung, apa ini? Yang saya yakin saat ini Kristen pak, tapi KTP-mu Islam. Gitu. KTP saya masih Islam ini, tapi keyakinan saya masih puji Tuhan udah Kristen. Walaupun saya belum masuk ke gereja. Terus akhirnya sama beliau dibantu. Ya sudah mas, tak loloskan, tapi tolong jaga kepercayaan saya. Dan puji Tuhan, akhirnya saya lolos. Saya bisa masuk di rumah sakit itu sebagai front office. Terus karena doa saya yang pertama ya sebelumnya itu, saya ingin kembali kuliah. Tuhan tuh menjawab satu persatu, step by step. Nggak mungkin sekalian minta dikabulkan semuanya. Dan saya tuh pada mintanya sekali ini saja tuh, fakultas itu. Tapi ternyata Tuhan masih, saya masih dikasih. Kamu masih tak kasih, kamu tak kasih lagi. Dan puji Tuhan saya bisa kembali kuliah lagi dan menuntaskan kuliah saya. Itu saja mungkin kesaksiannya dari saya. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya janji Tuhan itu tidak akan pernah teringkari dan sia-sia. Semua pasti akan nyata pada waktunya. Oke, sekian dari saya. Salam. Persekutuan